Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana akramas syuhur wa ja'ala fi awwalihi rahmah wa fi wasatihi maghfirah wa akhirihi 'ankum minan nar. Wa afdhalus salati wa akramas salami ala sayyidil mustafa Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih bertemu kembali di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita untuk menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik, dan kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kuliner rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan kultum dengan tema kiat berbisnis ala Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagai seorang muslim, nikmat besar yang wajib kita syukuri adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya sebagai suri tauladan dan contoh utama atau role model dalam hal-hal kebajikan. Beliau diutus untuk menjadi teladan bagi kita semua yang benar-benar menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menginginkan kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Maka sebagai umatnya, kita yakin bahwa jika kita meneladani perilaku Rasulullah SAW, maka kita akan berhasil meraih kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat kuliner rahimakumullah, kalau kita merujuk ke sejarah dan cerita para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, mereka diutus kepada umatnya hanya untuk menyampaikan tentang ketauhidan atau keesaan Tuhan saja. Sehingga ketika umatnya ingkar dengan ajaran yang dibawa oleh nabi mereka dan Allah murka kepada umatnya, maka Allah akan binasakan umat tersebut. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, dan inilah keunikan yang dimiliki oleh seorang Muhammad, bahwa beliau diutus kepada umatnya tidak hanya untuk membawa risalah ketauhidan, tetapi beliau membawa risalah untuk umatnya yang komprehensif. Artinya mencakup semua aspek, baik itu ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya.
Maka salah satu aspek yang perlu kita teladani dari seorang Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau berbisnis. Kegiatan berbisnis ini telah dilakukan oleh beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Dalam sejarah telah disebutkan bahwa sejak masih kecil, masih muda, Rasulullah SAW sudah sering diajak oleh kakeknya terlebih dahulu. Ketika kakeknya meninggal, kemudian diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk melakukan perjalanan bisnis dari kota Mekah ke Madinah atau dari kota Madinah ke kota Mekah, bahkan ke negeri Syam yang sekarang ini negeri tersebut menjadi beberapa negara, yakni Syria, Lebanon, Yordan, dan Palestina. Disinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa jiwa entrepreneurship atau jiwa untuk berwirausaha atau jiwa untuk menjadi seorang pebisnis itu sebaiknya ditanamkan sejak dini, sehingga seorang anak sudah mulai mengenal bagaimana cara berbisnis yang baik ketika masih belia. Sahabat kuliner rahimakumullah, di samping itu perjalanan jauh akan memberikan kesempatan untuk membuka wawasan karena berinteraksi dengan banyak orang di berbagai tempat dan berbagai gaya kehidupan. Karena itulah tidak heran jika kemudian Muhammad SAW akhirnya menjadi pelaku bisnis sendiri ketika diberi amanah oleh Siti Khadijah radhiyallahu an yang kemudian menjadi istrinya. Siti Khadijah sendiri adalah seorang janda kaya raya dan memberikan kepercayaan kepada Muhammad untuk mengelola bisnisnya. Sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yakni amanah, menjaga kepercayaan, dan siddiq, yang bisa dipercaya dan jujur, inilah yang menjadi perhatian bagi seorang Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah pun tertarik ketika dihitbah dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tampaknya bisnis Khadijah di tangan Rasulullah SAW semakin berkembang. Kekayaan itulah yang menjadi bekal Nabi Muhammad SAW setelah diutus menjadi seorang Rasul dan menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah, menyelamatkan umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan teknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sekalipun secara detail aktivitas bisnis Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, maka tidak heran jika sejarah tentang Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pebisnis tidak banyak tercantum di dalam cerita-cerita Nabi. Ini karena memang lebih banyak waktu yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW menjadi seorang pebisnis itu sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul di umur 40 tahun. Maka dengan sifat dan etika dan moral yang dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil, itulah yang menjadi Rasulullah sebagai pebisnis yang bisa dipercaya dan bisa dikagumi oleh seorang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sifat kejujuran tersebut tidak hanya tertanam dengan sendirinya kepada Rasulullah SAW, tetapi hal tersebut sudah termaktub atau tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Surat Al-Quran, surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Sahabat kuliner yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga melarang umatnya yang sengaja merugikan dengan cara menyembunyikan barang-barang yang jelek agar tidak diketahui oleh pembelinya. Praktek itulah yang dikenal dengan bai'ul gharar yang dilarang. Itu pula yang disaksikan oleh Maisarah, pembantu Khadijah radhiyallahu an, atas perilaku bisnis Muhammad SAW. Dan itulah yang membuat Siti Khadijah kagum terhadap Rasulullah SAW. Katanya,
Jika barang dagangannya yang dijual jelek, maka Rasulullah akan mengatakan barang itu jelek. Begitupun sebaliknya, jika barang-barang yang dijual oleh Rasulullah itu adalah barang yang baik dengan kualitas yang sangat bagus, maka Rasulullah pun akan memberikan informasi kepada pembelinya atau kepada konsumennya bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang dengan kualitas yang baik. Di samping kejujurannya dengan mitra dagangnya, Muhammad Rasulullah SAW juga dikenal sebagai orang yang memegang teguh amanah. Ketika dipercaya untuk mengelola barang dagangan, beliau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah menjadi Rasul pun beliau melakukan hal tersebut. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wala takhun man itamanaka wa in khanaka, yang artinya janganlah engkau mengkhianati orang yang memberimu amanah meskipun kepada orang yang pernah mengkhianati engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Betapa luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW, dikisahkan bahwa beliau selalu menjual barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati dengan Siti Khadijah. Artinya Rasulullah tidak mengambil keputusan dalam menentukan harga itu dengan sendirinya, tetapi beliau menanyakan dengan Siti Khadijah dan melakukan kesepakatan harga barang yang akan dijual dengan Siti Khadijah. Oleh karena itu, banyak pembeli yang terkesan dan tertarik dengan cara berdagang Rasulullah. Keluhuran sifat beliau inilah kemudian diceritakan oleh Maisarah, yakni pembantu Siti Khadijah radhiyallahu an, dan ia pun merasa kagum. Siti Khadijah pun merasa kagum dan terkesan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga hubungan perdagangan antara Muhammad dan Siti Khadijah berlanjut ke jenjang perkawinan. Sahabat kuliner rahimakumullah, kejujuran yang menjadi ciri utama bisnis ala Nabi Muhammad SAW itu ditopang oleh filosofi yang bersumber dari nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai yang ada pada keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari pengawasan Allah. Sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan ayat 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sahabat kuliner rahimakumullah, kemudian prinsip lain yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW adalah kesukarelaan. Konsumen tidak boleh dipaksa untuk membeli sesuatu. Jual beli haruslah berjalan dengan kerelaan, atau di dalam Al-Quran disebut dengan antaradin minkum, artinya saling ridho di antara pembeli dan penjual. Prinsip yang juga sangat penting ialah keadilan dan menjauhi kezaliman. Larangan Allah dan Rasul-Nya atas riba menunjukkan bahwa berbisnis haruslah dengan prinsip keadilan, yakni tidak ada pihak yang dieksploitasi. Maka makna larangan riba adalah terhapusnya hubungan eksploitatif, yakni mengejar keuntungan di atas kesulitan atau penderitaan orang lain. Eksploitasi akan bisa dihilangkan jika berbisnis diniatkan atas saling membantu atau saling menguntungkan. Yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Artinya ketika menjadi seorang pelaku bisnis atau entrepreneur, maka tujuan utama kita dalam berbisnis bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi ada niat kita untuk saling menolong di antara manusia. Dengan kejujuran, keadilan, dan semangat tolong menolong itu, insya Allah akan memberikan berkah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berjanji
akan menurunkan barokah bagi masyarakat, umat, bahkan bangsa yang menjunjung tinggi asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam berbisnis. Takwa tidak boleh hanya dipahami secara global, tetapi haruslah tercermin dan dalam setiap langkah kita, baik yang kecil maupun yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Surat Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, sahabat kuliner rahimakumullah, dengan tema kultum berbisnis, kiat berbisnis ala Rasulullah SAW, dalam kesempatan kali ini, marilah kita bermuhasabah diri. Kalau kita punya niat dan bercita-cita menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur, maka kita maksimalkan diri kita untuk berniat menolong antara sesama kita dan bisa mempraktekkan tauladan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan kita bisa meninggalkan praktek-praktek mungkar dalam berbisnis, karena hal itu akan menjadikan kita sengsara baik secara batin maupun secara lahir. Sahabat kuliner rahimakumullah, mungkin ini saja kultum atau tausiah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.